Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuradian, NIM 200203110010, Prodi Hukum Tata Negara kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara memahami putusan perkara perdata. Baik, langsung saja. Jadi, putusan di sini berarti pernyataan hakim yang diberi kewenangan untuk itu, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Tujuannya untuk mengakhiri dan menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara atau sengketa antar pihak. Jika tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka batal demi hukum. Kemudian jenis hukum atau jenis putusan berdasarkan sifatnya ini ada 3 macam. Yang pertama ada putusan deklaratoir, konstitutif, dan putusan kondemnatoir. 3 jenis putusan ini dapat dilihat dalam amar putusan, sehingga dalam satu putusan perkara perdata, bisa saja ketiga putusan tersebut ada dalam amar putusan perkara perdata. Nah, putusan yang pertama tadi yaitu putusan deklaratoir. Putusan ini hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja, atau menetapkan yang sah. Yang kedua, putusan konstitutif. Putusan konstitutif ini adalah putusan yang hanya menciptakan atau menghapus suatu keadaan hukum. Contohnya pemutusan perkawinan atau pemutusan perjanjian. Yang ketiga ada putusan kondemnatoir. Ini putusan yang berisi penghukuman di mana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu. Contohnya perintah melaksanakan prestasi perjanjian untuk bayar ganti rugi. Kemudian jenis putusan yang selanjutnya berdasarkan kehadiran pihak itu ada 2, yaitu putusan verstek dan putusan kontradiktoir. Untuk putusan verstek sendiri, putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat. Jadi apabila pihak tergugat tidak menerima putusan upaya hukum versek. Kemudian putusan kontradiktoir ini putusan yang dijatuhkan di mana tergugat pernah hadir di proses persidangan, dan jika tergugat tidak menerima, maka bisa mengajukan upaya hukum banding. Lalu yang selanjutnya, jenis hukum yang dijatuhkan majelis hakim pada pemeriksaan perkara terkait dengan gugatan penggugat, itu ada beberapa. Yang pertama ada putusan perkara gugur, kemudian putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, dan putusan perdamaian. Nah, untuk yang pertama tadi, putusan perkara gugur, ini dijatuhkan majelis hakim karena beberapa alasan. Di antaranya, yang pertama, penggugat pada sidang pertama tidak hadir, kemudian penggugat hadir pada sidang pertama tapi pada sidang berikutnya tidak hadir secara berturut-turut, kemudian panjar biaya perkara habis, penggugat meninggal dunia, atau penggugat masih bisa mengajukan gugatan lagi ke depan persidangan. Kemudian yang kedua, putusan gugatan tidak dapat diterima. Nah, putusan ini karena alasan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Eksepsi keberatan pihak tergugat diterima oleh hakim. Kemudian syarat formalitas surat gugatan yang tidak terpenuhi ini dalam surat gugatan, penggugat masih bisa mengajukan gugatan lagi atau mengajukan upaya hukum banding. Amar putusan, contoh amar putusan dari putusan gugatan tidak dapat diterima ini, misal menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara akuo atau menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian putusan gugatan dikabulkan. Putusan ini ada yang dikabulkan seluruhnya dan ada yang sebagian. Seluruhnya ini berarti hanya petitum tertentu saja. Jika sebagian hanya petitum tertentu saja, kemudian kalau seluruhnya ini dijatuhkan majelis hakim karena alasan penggugat dapat membuktikan surat gugatannya dan tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya. Jadi gugatan penggugat ini sangat beralasan dan ada dasar hukumnya. Tergugat yang tidak menerima putusan dapat mengajukan upaya hukum banding. Contoh amar putusannya ini misal mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya atau mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Kemudian putusan selanjutnya yaitu putusan gugatan ditolak. Jadi penggugat tidak dapat membuktikan surat gugatannya dan tergugat dapat membuktikan dalil jawaban. Jadi gugatan penggugat ini tidak ada dasar hukumnya atau tidak beralasan gitu. Kemudian dapat mengajukan banding. Yang putusan yang terakhir yaitu putusan
fakta perdamaian. Jadi pihak tergugat dan penggugat sepakat berdamai. Perdamaian ini dilakukan para pihak bisa jadi saat mediasi di pengadilan atau berdamai di luar pengadilan. Dan kesepakatan damai ini hendak dituangkan dalam amar putusan. Contoh amar putusan hukumnya ini misal menghukum pihak penggugat dan tergugat untuk melaksanakan atau mentaati kesepakatan damai tersebut. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Jadi begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.